Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Pojok Jadi jangan lupa ketika teman-teman melihat ada watermark seperti ini di tengah, ada pojok seperti ini atau di bawah, di bagian bawah sini. Nah, teman-teman langsung aja ke channel kami, tidak perlu beli jika memang ada yang memperjualbelikan seperti itu ya. Oke, untuk video ini kita bahas mengenai close test. Jadi close test itu mengisi wacana. Jadi ada wacana yang dikosongi seperti ini, titik-titik seperti ini. Nah, teman-teman diminta untuk mencari atau mengisi mana yang tepat seperti itu di opsi yang diberikan. Oke, jangan lupa dukung kami dengan cara like video kami, like aja seperti itu. Ya, kalau misalkan dislike kan kurang tepat juga ya. Atau nggak masalah sih, apapun yang kalian berikan itu sangat berarti bagi kami, sehingga kami merasa ada semacam penilaian seperti itu ya. Oke, kita langsung aja bahas di 5 soal di sini, dan kita akan berikan cara yang cepat seperti itu. Penentuan di soal close test ini sebenarnya kita harus menentukan apakah dia sudah ada subjek. Jadi penentuannya itu apakah dia ada subjek dan juga ada verb seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah ada, maka nanti sisanya itu akan lari pada adverb seperti itu, atau bisa jadi preposisi, atau bisa jadi conjunction. Jadi seperti itu ya. Jadi fokusnya itu ya seperti ini. Contohnya di soal nomor 11 di sini. Di sini ada like, enters. Berarti ini kan subjek, ini verb. Lalu sini ada objeknya seperti itu ya. Nah, di sini ada yang namanya conjunction and. Jadi kalau ada conjunction and, maka dia merujuk pada pola yang paralel seperti itu ya. Paralel, maka paralelnya itu seperti apa? Maka berkaitan dengan verb ini. Jika verbnya itu ada s-nya, maka kita langsung cari yang ada tambahan s atau es. Maka jawabannya adalah B. Kenapa? Karena kita sesuaikan. Meskipun di sini tidak ada subjeknya, tetapi kita harus paralelkan. Jadi polanya itu diparalelkan karena ada pola atau clue and di sini. Oke, itu soal nomor 11. Lalu bagaimana dengan soal nomor 12? Di soal nomor 12 ini kita lihat ya, color vision. Color vision itu subjek. Nah, is ini adalah to be. Maka verbnya atau to be-nya sudah jelas. Possible, adjective, due to, ini semacam conjunction lah seperti itu ya. Atau preposisi juga bisa, sesuai dengan pola atau posisinya seperti itu. Lalu apa yang dibutuhkan? Kalau di opsi ini ada semacam seperti ini, maka dia kan bisa jadi lebih ke verbal ya. Verbal. Jadi verbalnya itu mana yang cocok seperti itu ya. Kalau misalkan call, maka salah. Ada s, maka salah. Karena di sini kan sudah ada is sebagai to be atau verbnya sudah ada. Verb ini sudah ada. Maka yang dipakai itu adalah, kalau dari meaning itu kita lihat di sini, color vision is kemungkinan ini, atau mungkin karena disebut ya. Karena cons ini yang disebut pigment. Jadi dikarenakan ada cons ini, maka penekanannya itu adalah yang disebut pigment con ini. Jadi con ini apa ya maknanya? Silahkan dicari saja. Saya tidak membahas secara detail. Saya mencoba untuk menjelaskan tidak terlalu rumit ke makna. Jadi teman-teman tidak perlu ribet seperti itu. Kalau misalkan jawabannya calling, maka dia menyebut pigment dengan penekanan bahwa ini loh ada semacam misalkan buku ini tuh yang disebut buku seperti itu. Jadi yang disebut atau yang disebut sih ya lebih makna itu lebih tepat seperti itu. Oke, untuk nomor 13 nih. Nomor 13. There are 3 kinds of color sensitive pigments. Jadi ada tiga jenis color pigment yang 3 jenis pigments warna yang sensitif seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pola seperti ini, biasanya kayak bilang kita mau menyebut seperti ini. Kalau misalkan saya mau pergi ke sekolah bersama 3 teman saya, yakni seperti itu, atau yaitu yang mana mereka, atau
ya sepertinya yang lebih tepat tuh yakni ya atau yaitu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau bilang seperti itu dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut namely seperti itu. Jadi kan ada three kinds. Dia mau menyebutkan ada red sensitive, green, dan juga blue. Jadi kalau misalkan mau menyebutkan seperti itu, maka kita nyebutnya itu namely. Karena di sini kan sudah jelas ada to be-nya di sini, maka dia tidak butuh lagi yang namanya name atau names gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau menyebut naming karena dia menyebutkan menyebutnya atau bernama seperti itu kurang tepat. Kalau misalkan name ada ing-nya itu kan kita bilangnya kan aktif ya seperti itu. Tapi menurut saya itu kurang tepat seperti itu ya. Jadi istilah yang lebih tepat untuk di istilah di bahasa Inggris itu, kalau misalkan kita menyebut dari 3 jenis itu, maka namely itu yang lebih tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Jadi nomor 13 sudah jelas ya. Nah, nomor 14 ini this causes. This. Jadi causes ini verbnya. Ini kan singular ya. Jadi kalau singular itu maka causes ada s-nya di sini. Ini verbnya kan, the inability to. Inability itu dia ini noun ya. Kalau enable baru dia sebagai adjective. Ada di, maka dia jadinya yang di sini ada di ini, maka dia membentuk sebagai apa namanya? Noun ya, kok adjective sih. Noun. Lah, yang menjadi penentu ini adalah to. Karena ada to, biasanya kita kan biasanya menyebutnya kalau misalkan seperti capable. Oh, bukan of ya. Ini yang to ya. Accustomed. To itu verb ing seperti itu. Jadi meskipun ada to, kayak misalkan object to, maka dia verb ing, atau confess to dia verb ing. Jadi memang ada semacam pengecualian, tetapi untuk pola di sini dia ditemani oleh verb 1. Oh, jadi verb 1. Nah, maka kita sesuaikan dengan opsi yang ada di sini, maka mana yang berbentuk sebagai verb. Kalau different ini kan adjective. Kalau difference ini kan noun. Kalau differentiate ini, nah ini verb. Kalau differentiation dia noun. Tetapi maknanya memang berbeda dari yang ada di pola D ini. Jadi yang benar adalah jawabannya B, differentiate. To differentiate. Kalau to be different atau to different, ini kayak ini, different ada ininya, maka dia harusnya ada be, to be different, seperti itu. Jadi memang ini semacam materi part of speech seperti itu, atau derivatif sih juga bisa sih, tetapi part of speech itu menentukan bahwa dia yang membutuhkan sebagai bentuk verb atau noun atau adjective seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 14 sudah jelas jawabannya adalah differentiate. Oke, nomor 15. Nomor 15 ini kalau misalkan dari soal itu dan dari opsi, kita sebenarnya gampang aja. Biasanya suffering itu sangat identik ketika kita menjawabnya dengan from. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 sangat cepat saya sebut from, karena memang preposisi yang tepat itu memang from. Dari makna juga lebih tepat adalah from. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk clause. Sebenarnya clause itu lebih ke yang tadi ya, subject dan verb. Ketika kita sudah menentukan ternyata itu ada subject dan verbnya, maka kita tinggal mencari apa yang kurang. Apakah dia butuh ke participle, apakah dia butuh ke adverb, dan lain sebagainya. Jadi memang itu sangat penting untuk kita ketahui mana subjek dan verbnya, sehingga kita bisa menentukan apa yang kurang setelahnya. Nah, teman-teman semoga bisa mendapatkan banyak informasi dari sini, dan kita akan membahas soal dari soal USM tahun sebelumnya
yakni dari 2013 sampai 2017. Saya akan bahas untuk soal error dan juga soal close-nya jika memang ada. Jadi semoga teman-teman bisa banyak mendapatkan informasi dari situ, sehingga meskipun ada di buku-buku itu sudah disebutkan kunci jawabannya apa, tapi kita akan ulas secara detail seperti itu ya. Oke, terima kasih dan stay tune di channel kami dan dukung kami selalu dengan cara like video kami dan juga share video kami ke teman-temanmu, sehingga kita bisa berbagi ilmu kepada orang banyak. Oke, terima kasih.